Indonesia meminta Amerika Serikat untuk melakukan lebih demi menghentikan kekejaman di Gaza. Itu kata Presiden Joko Widodo dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih Washington DC. Pertemuan Jokowi dan Joe Biden berlangsung pada Senin 13 November waktu Amerika Serikat, di mana pada pertemuan ini dibahas sejumlah agenda, mulai dari meminta Amerika Serikat menghentikan perang di Gaza, hingga memperkuat kerjasama ekonomi dan kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Today we're talking about taking our relationship to launching the highest possible level of cooperation, a comprehensive strategic partnership. This will mark a new era between the relations between the United States and Indonesia, across the board, affecting everything. Biden menyebutkan bahwa perluasan kerjasama mencakup peningkatan kerjasama keamanan, khususnya keamanan maritim, rantai pasok, dan kerjasama memerangi krisis iklim. Jokowi pun menekankan bahwa Amerika Serikat merupakan mitra penting bagi Indonesia. Namun, yang terpenting lainnya adalah memberikan makna yang nyata terhadap kerjasama kedua negara ini. The US is one of the most important partners for Indonesia, and we agreed to elevate our partnership into comprehensive strategic partnership. But most importantly, we have to give a real meaning to it. For Indonesia, economic cooperation is priority, including on supply chains issues. Menurut siaran pers yang dirilis Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, sejak tahun 2002, Washington telah memberikan lebih dari 6,2 miliar US dollar atau setara 97 triliun rupiah kepada Indonesia untuk bantuan pembangunan, ekonomi, kesehatan, dan keamanan. Dalam pertemuan ini, Jokowi juga menyinggung soal Gaza. Jokowi meminta agar Amerika Serikat untuk melakukan lebih demi menghentikan kekejaman di Gaza. Indonesia also wishes our partnership contribute to regional and global peace and prosperity. So Indonesia appeal to the US to do more to stop the atrocities in Gaza. Ceasefire is a must for the sake of humanity. Once again, thank you for your invitation, President Biden. Thank you. Seruan gencatan senjata bukan hanya dari Indonesia, tapi juga dari negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Sebelum terbang ke Washington DC pada 11 November lalu, Jokowi menghadiri KTT luar biasa OKI di Riyadh, Arab Saudi yang agendanya membahas soal situasi di Gaza. Di sela KTT OKI tersebut, Jokowi sempat bertemu dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Pada pertemuan itu, Mahmud Abbas meminta kepada Jokowi untuk menyampaikan pesan kepada Joe Biden soal seruan gencatan senjata. Indonesia dan Amerika Serikat punya sikap yang berbeda terkait dukungannya terhadap konflik yang terjadi di Gaza. Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina, sedangkan Amerika Serikat merupakan sekutu setia Israel. Pekan lalu, Biden sempat mengatakan bahwa gencatan senjata tidak akan terwujud di Gaza dalam waktu dekat. Namun, ia menegaskan rumah sakit di Gaza harus dilindungi, menyusul serangan Israel ke sekitar rumah sakit terbesar di jalur Gaza, yaitu RS Al-Shifa. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan gencatan senjata bisa terwujud jika seluruh sandera Hamas dibebaskan. Jokowi dan Biden terakhir kali bertemu pada forum G20 di Bali pada November tahun lalu. Selain pertemuan bilateral dengan Biden, agenda Jokowi di Amerika Serikat juga dijadwalkan menghadiri KTT APEC di San Francisco pada 15 November mendatang.